Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat-sehat ya. Dan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berjumpa kembali dengan Bapak di pelajaran IPA. Oke, sebelum dimulai, apakah kalian sudah berdoa? Kalau belum, marilah kita berdoa dulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai saja pelajaran hari ini. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu bioteknologi. Nah, ini peta konsepnya. Jadi bioteknologi dibagi dua, yaitu bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Kemudian bioteknologi modern dibagi dua, yaitu rekayasa genetika dan dampak positif dan negatifnya. Sedangkan bioteknologi konvensional yaitu tentang proses fermentasi yang akan kita pelajarinya. Nah, ini ayat-ayat yang berkaitan dengan bioteknologi ternyata ada dalam Al-Quran, yaitu surat Abasa ayat 24 sampai 32. Di situ tinggal dilihat saja ayatnya. Dan ini artinya. Bapak contohkan misalkan ayat ke-24. Maka hendaklah manusia melihat makanannya dari apakah ia dijadikan. Kemudian ayat 25-nya, sesungguhnya kami telah menurunkan air hujan sebanyak-banyaknya. Kemudian ayat 27, lalu kami tumbuhkan padanya biji. Ya, contoh bahwa materi bioteknologi ini erat hubungannya atau ada dalam Al-Quran. Jadi jangan ragu dalam mempelajarinya dan mempraktekannya. Adapun standar kompetensinya yaitu memahami kelangsungan hidup makhluk hidup. Dan kompetensi dasarnya mendeskripsikan penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia melalui produksi pangan. Nah, ini indikatornya. Jadi setelah kalian mempelajari materi bioteknologi ini, diharapkan satu, mendefinisikan pengertian apa itu bioteknologi. Yang kedua, mendeskripsikan keuntungan pemanfaatan bioteknologi dalam produksi pangan. Yang ketiga, mendata produk-produk bioteknologi konvensional dan modern di lingkungan sekitarnya. Dan yang keempat, membuat produk bioteknologi
bioteknologi sederhana yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti ada penugasan dari Bapak, kalian mempraktekkan salah satu produk bioteknologi konvensional, terutama nanti ya yang akan kita pelajari. Jadi mana nanti yang menurut kalian mudah, silahkan itu yang dilakukan. Nanti teknisnya kita share di grup WA atau Bapak akan infokan di grup WA kelas. Oke, lanjut. Ya, sekarang materi indikator 1. Ya, apa itu pengertian bioteknologi? Bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bios yang berarti hidup dan teknologi yang berarti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Ya. Jadi bioteknologi adalah pemanfaatan prinsip-prinsip metode ilmiah yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa guna kepentingan manusia. Ya, jadi nanti terlihat misalkan makanan A, kenapa ini disebut produk bioteknologi, yang B, makanan B misalkan bukan produk bioteknologi. Nanti bisa dibedakan ya setelah ke materi. Contoh-contoh produk bioteknologi konvensional. Oke, lanjut. Nah, ini ilmu pendukungnya yaitu mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, dan enzimologi. Jadi kebanyakan berhubungan dengan kimia ya, makanya disebut biokimia. Jadi kebanyakan untuk bioteknologi berhubungan dengan kimia ya, jadi fisikanya sedikit atau mungkin nggak ada ya. Lanjut. Nah, sekarang kita fokus ke bioteknologi konvensional. Jadi untuk pelajaran hari ini kita membahas bioteknologi konvensional. Jadi untuk bioteknologi modern kita bicarakan minggu depan. Oke, lanjut. Apa itu bioteknologi konvensional? Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa, misalnya jamur dan bakteri, yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Itu ya, dibantu oleh enzim-enzim, nanti ada di dalam tabel ya. Jadi enzim-enzim yang dihasilkan pada mikroorganisme itu berbeda-beda tergantung jadi jenis mikroorganismenya. Nanti kita pelajari dalam tabel ya. Tabel contoh-contoh produk bioteknologi konvensional. Oke, lanjut. Nah, ini mikroorganisme dapat mengubah bahan pangan. Proses yang dibantu mikroorganisme misalnya dengan fermentasi. Hasilnya antara lain tempe, tape, kecap, oncom, alkohol, asam asetat, gula, termasuk keju dan yogurt. Itu ya, itu salah satu contoh-contoh produk bioteknologi yang dalam proses pembuatannya memanfaatkan mikroorganisme. Ya, lanjut ke materi kedua. Ini apa manfaat bioteknologi konvensional? Yang pertama, meningkatkan nilai gizi dari produk-produk makanan dan minuman. Yang kedua, menciptakan sumber makanan baru, misalnya dari air kelapa dapat dibuat nata de coco, atau yang kita dengar sehari-hari adalah wong koko ya. Jadi itu dibuat dari air kelapa, bukan dari dagingnya.
Yang ketiga, dapat membuat makanan yang tahan lama, misalnya asinan. Yang selanjutnya, secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian rakyat karena bioteknologi konvensional tidak banyak membutuhkan biaya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh-contoh produk-produk bioteknologi konvensional. Misalnya, 1. Tempe. Mikroorganismenya Rhizopus. Bahan makanannya kedelai. Nah, jadi enzim yang dihasilkan oleh Rhizopus itu enzim protease. Jadi yang kalian lihat warna putih di dalam tempe itu, nah itu ya mikroorganisme yang disebut dengan Rhizopus, ya. Dan kecap, enzimnya protease, bahannya kedelai, mikroorganismenya Oligosporus. Untuk yang lainnya bisa kalian lihat, ya. Nah, jadi produk-produk kayak tempe, kecap, tauco, keju, mentega, yogurt, oncom, tape, bir, dan asinan. Kenapa ini disebut produk bioteknologi? Karena dalam pembuatannya ini, jadi menggunakan mikroorganisme, sehingga makanan atau produk-produk ini disebut produk bioteknologi. Sekarang Bapak contohkan, misalkan ini tempe, ada tempe pasti ada tahu. Nah, di sini kenapa tempe disebut produk bioteknologi sedangkan tahu tidak? Padahal bahannya sama, kedelai. Nah, karena tempe dalam proses pembuatannya menggunakan mikroorganisme, yaitu Rhizopus. Tapi kalau tahu di dalam proses pembuatannya tidak menggunakan mikroorganisme, sehingga tahu bukan disebut produk bioteknologi. Itu ya, itu perbedaannya. Jelas ya anak-anak ya? Kalau belum jelas nanti kita diskusi di grup ya kelas. Oke? Lanjut. Nah, ini ya. Bapak contohkan di sini tempe. Untuk membuat tempe, selain diperlukan bahan dasar kedelai, juga diperlukan ragi. Ragi merupakan kumpulan spora mikroorganisme, dalam hal ini kapang. Dalam proses pembuatan tempe, paling sedikit diperlukan 4 jenis kapang dari genus Rhizopus. Ya. Miselium dari kapang tersebut akan mengikat keping-keping biji kedelai dan memfermentasikannya menjadi produk tempe. Gitu, ya. Nah, sekarang kalau misalkan ada pertanyaan, lebih baik kedelainya atau tempenya? Ya. Ya, secara biologis kita bagus mengkonsumsi tempenya. Kenapa? Karena setelah proses fermentasi, sehingga tempe lebih mudah dicerna dibandingkan kedelai itu, ya. Karena ada proses fermentasi dalam proses pembuatannya, sehingga dianjurkan lebih bagus makan tempenya daripada kedelainya, tuh ya. Oke, lanjut. Selanjutnya tape. Tape itu istilah sebenarnya peyem, ya. Tape dibuat dari bahan dasar ketela pohon dengan menggunakan sel-sel ragi. Jadi ketela itu sampe, ya bahasa Sunda. Jadi boleh dari
ketela atau sampo, boleh juga dari ketan ya. Ketan itu kayak kan ada beras, ada ketan gitu ya. Di ketan itu juga ada ketan yang hitam, ada yang putih. Jadi terserah mau ketan yang mana. Kalau yang pakai yang putih biasanya dalam proses pembuatannya juga menggunakan katuk ya kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah. Jadi biar agak kehijau-hijauan. Jadi bahannya bisa nggak cuma ketela tapi juga bisa menggunakan ketan ya. Nah, ragi menghasilkan enzim yang dapat mengubah zat tepung menjadi produk yang berupa gula dan alkohol. Nah, jamur yang digunakannya adalah Aspergillus oryzae ya, dalam pembuatan tape. Ini juga sama prosesnya fermentasi. Nah, hasilnya berupa tadi kan gula dan alkohol. Jadi kalau misalkan sudah matang itu jadi manis rasanya tanpa kita kasih gula. Dan kalau dibiarkan lama itu biasanya jadi nyengat dan berair. Itu ini ya zat alkohol. Jadi segak ya. Jadi di situ ciri bahwa sudah terjadi proses fermentasi pada tape tersebut dengan perantaraan jamur Aspergillus oryzae ya. Produk yang lainnya kecap. Dalam pembuatan kecap, jamur Aspergillus oryzae dibiarkan pada kulit gandum terlebih dahulu. Jamur Aspergillus oryzae bersama-sama dengan bakteri asam laktat yang tumbuh pada kedelai yang telah dimasak menghancurkan campuran gandum. Setelah proses fermentasi, karbohidrat berlangsung cukup lama, akhirnya akan dihasilkan produk kecap. Ya. Oke, produk selanjutnya adalah yogurt. Pada proses pembuatan yogurt, susu dipasteurisasi terlebih dahulu. Selanjutnya, sebagian besar lemak dibuang. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan yogurt yaitu Lactobacillus dan Streptococcus. Kedua bakteri tersebut ditambahkan pada susu dengan jumlah yang seimbang. Selanjutnya, disimpan selama kurang lebih 5 jam pada temperatur 45 derajat Celcius. Selama penyimpanan tersebut, pH akan turun menjadi 4,0 sebagai akibat dari kegiatan bakteri asam laktat. Selanjutnya, susu didinginkan dan dapat diberi cita rasa. Itu biasanya komposisinya 1:, jadi kalau misalkan susunya 1 liter, biarkan bakterinya atau isinya bibitnya itu biasanya 5 sendok makan gitu ya, dicampurkan seperti itu. Selanjutnya keju. Proses pembuatan keju diawali dengan pemanasan susu dengan suhu 90 derajat Celcius atau dipasteurisasi. Kemudian didinginkan sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya, bakteri asam laktat dicampurkan. Akibat dari kegiatan bakteri tersebut, pH menurun dan susu terpisah menjadi cairan whey dan dadih padat. Kemudian ditambahkan enzim renin dari lambung sapi muda untuk mengumpulkan dadih. Enzim renin dewasa ini telah digantikan dengan enzim buatan yaitu klimosin. Dadih yang terbentuk selanjutnya dipanaskan pada temperatur 32 derajat Celcius sampai 420 derajat Celcius dan ditambah
garam, kemudian ditekan untuk membuang air dan disimpan agar matang. Itu ya kurang lebih proses pembuatan keju. Oke, produk yang terakhir adalah mentega. Mentega menggunakan mikroorganisme Streptococcus lactis dan Lactobacillus. Bakteri-bakteri tersebut membentuk proses pengasaman. Selanjutnya susu diberi cita rasa tertentu dan lemak mentega dipisahkan. Kemudian lemak mentega diaduk untuk menghasilkan mentega yang siap dimakan. Jadi ini mentega yang menggunakan bahan dasar susu dalam proses pembuatannya. Gitu ya. Itu tadi materi tentang bioteknologi, khususnya bioteknologi konvensional ya. Untuk bioteknologi modern kita diskusikan minggu depan. Oke. Cukup sekian dulu materi dari Bapak. Kalau ada yang belum jelas, nanti kita diskusikan di grup WA kelas. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa nanti minggu depan. Sekarang Bapak cukupkan dulu sampai di sini pelajaran kita, dan Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.